ketat. Nah, ini harus hati-hati teman-teman. Dari Samlaki bisa cepat, dari Sulawesi bisa lambat, dari dari Manatual juga bisa lambat dan lain-lain. Ya tergantung Anda ngerawatnya bagaimana. Nah, ini harus hati-hati teman-teman. Karena apa namanya? Kita hanya mengarahkan, dan itu artinya bukan yang ditekuk-tekuk atau bagaimana. Pengawatan sebaiknya pada fase yang seperti ini kawatnya dililit agak kendor, jangan terlalu kencang ya, jangan terlalu tight itu ketat. Tapi kalau cuman masalahnya kata orang itu kata orang ini, masalah ini masalah yang mana ini? Oh, kalau pertumbuhan besar di atas, masalahnya nggak bisa menang di pameran, masalahnya nggak bisa laku di pasar. Nah, itu baru masalah. Tapi kalau cuman masalahnya kata orang itu kata orang ini, ya jangan didengar, Mas. Yang bawah harus besar, yang atas harus tinggi. Saya bisa bantah loh itu. Masalahnya gimana? Nah, itu pakem yang dibuat. Kalau pakem yang dibuat cuman sekedar yang bawah harus besar, yang atas harus tinggi, saya bisa bantah loh itu. Ya kan, nyatanya saya buat yang besar di atas juga bisa bagus. Kalau tujuannya cuman bagus, kalau tujuannya supaya laku, saya bisa punya banyak pohon yang atasnya gede laku, menang juga banyak. Loh, kan bertanggung jawab saya, bos. Cari pakem sendiri dong. Masalahnya gimana? Bonsai kok pakai pakem? Itu pakemnya dari orang. Kata orang, kata si A, kata si B. Cari pakem sendiri dong. Sekali-sekali buat pakem apa gitu, nanti dipertanggungjawabkan. Ya. Seperti saya buat pakem nih. Mahkota adalah kumpulan tajuk yang paling gede dan paling tinggi letaknya. Itu pakem saya dah, katakanlah. Keluar dari kata-kata saya. Coba ada yang bisa bantah nggak? Itu loh bonsai itu. Pola pikir. Jangan dihambat kreativitas oleh segala bentuk dogma-dogma yang nggak jelas. Dari dogma itu yang jelas, yang masuk akal. Tuntunannya apa? Tuntunannya adalah logika dan realita alam. Selama itu masuk akal di alam, selama itu masuk realita kenyataan di alam, hajar. Masalahnya gimana? Loh, kan bertanggung jawab saya, bos. Ini saya lanjut dengan proses pemilihan yang kedua. Kekuatan tumbuh yang kedua. Sekaligus ya, saya tidak menggunakan ini. Seolah-olah ini terpakai nanti untuk ekor atau bagaimana. Tetapi dia tumbuhnya kurang enak. Dia tumbuhnya pas di tekuan, pas di siku. Nah, di siku ini yang ingin saya expose, tetapi ada pertumbuhan ini nanti kurang enak. Jadi kalau ini saya hilangkan, ini lebih jelas nanti. Nanti gampang, ekor kita ambil dari yang ini atau yang ini, nanti gampang. Bisa juga dari yang ini. Bisa juga dari yang ini ke belakang. Nah, ini sudah selesai juga. Sudah selesai juga. Nah, sekarang kan tadi jawabnya. Pertanyaannya, yang ini mana yang menjadi terusannya sebagai mahkota, yang ini mana yang nanti menjadi terusannya sebagai mahkota. Ya, untuk lebih jelas, kita pasang kawat langsung, nggak apa-apa. Untuk sekali lagi, ini hanya pengarahan saja. Counterbalance, ada balasan, maka tumbuhnya akan ke sebelah sana. Nggak enak kalau pohon ini saya tumbuhkan kemari, karena di sini adalah simbol kondisi pohon ini melambangkan di sini ada gangguan alam. Nah, seperti itu. Apalagi nanti kalau saya nanamnya pohon ini saya
tanam sedikit geser ke kanan, kemudian halaman saya perbanyak di sebelah kiri, nah akan mempertegas bahwa pohon ini memang tumbuh dengan dominasi kesuburan yang ke kiri. Itu arah tumbuh. Nah ini sudah saya tentukan dengan menentukan mahkota. Ya, jadi kalau arah tumbuh sudah ditentukan, mahkota diarahkan ke arah tumbuh yang sudah ditentukan. Ini mahkotanya ke sana. Saya nggak nekuk ke sini dulu, lalu ke sana. Enggak, langsung aja ke sana. Karena arah tumbuhnya sudah ditentukan. Nah, seperti ini juga dominasinya akan ke sana. Oke. Ya. Counterbalance ada balasan dari kekuatan tumbuh. Ya, counterbalance adalah balasan dari dominasi tumbuh. Nah, ini kebetulan cabang atau ranting yang saya pilih untuk menjadi terusannya. Saya tekuk, sekali lagi ini ngawatnya juga yang kendor-kendor saja, nekuknya juga jangan drastis. Jadi cukup untuk diarahkan sedikit saja. Nah, hati-hati supaya dia tidak terjadi retak atau kerusakan pada kambiumnya. Ya, sekali lagi ini selalu memberikan menyisakan pertumbuhan untuk nantinya dijadikan opsi. Pilih yang ini. Agak ke bawah saya pilih yang ini. Agak ke belakang saya pilih yang ini. Agak mundur saya pilih yang ini. Pilih yang ini. Agak ke bawah saya pilih yang ini. Agak ke belakang saya pilih yang ini. Agak mundur saya pilih yang ini. Makanya opsi ini kita sisakan untuk nantinya setelah terusan gerak batang ini sesuai seimbang besarnya, saya terus menjadikan keempat opsi ini menjadi generasi penerus dari pertumbuhan gerak batangnya. Pilih yang ini. Agak ke bawah saya pilih yang ini. Agak ke belakang saya pilih yang ini. Agak mundur saya pilih yang ini. Nah, sekarang belum punya kerangka ini, belum apa-apa. Nah, dari pertumbuhan ini kita akan mencoba membesarkan dulu dengan mengarahkan. Sudah terarah, tinggal dibesarkan. Sudah besar, tinggal diteruskan generasinya. Yaitu kita sudah punya opsi. Pilih yang ini. Agak ke bawah, kekuatan tumbuhnya cuma 2. 1, 2. Ini tadinya ada, saya matikan. Ya. Nah, dari kekuatan tumbuh yang ada ini, kita sudah menentukan arah tumbuhnya. Nah, arah tumbuh inilah yang menjadi dasar pemikiran kita untuk melakukan arahan dari cabang ranting yang ada. Arah tumbuh ke sebelah sana, tadi sudah saya jelaskan ya. Saya menentukan yang utama terusan gerak batangnya ke arah sana. Kemudian pengikut-pengikutnya juga cenderung ke arah sebelah sana. Ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang untuk counterbalance. Mungkin nanti ada tambahan yang di bawah dan mungkin di belakang kalau ada nanti kita tambahkan. Yang kedua, sama prinsipnya. Saya menentukan ini sebagai terusan, letak mahkota kurang lebih akan di sini, entah itu agak ke bawah dikit, agak ke atas nanti. Ya.